Sobat, menurut saya ini adalah senam otak yang paling sulit. Tangan kanan, tangan kiri dengan arah yang berbeda. Sudah bertahun-tahun saya dulu berlatih. Saya pikirkan lalu saya latih, enggak bisa, tidak bisa. Lalu suatu ketika saya lakukan, entah kenapa bisa, berhasil. Ternyata akhirnya bisa karena berlatih. Sobat, salam bahagia, hidup makin berarti. Ketemu lagi dengan saya, Nick Sang Penggerak. Channel ini berisi tentang pencerahan dan pemberdayaan manusia dari segala kalangan. Karena berbicara tentang pencerahan dan pemberdayaan, maka kali ini saya membahas senam otak, atau ada sebagian orang mengatakan senam pintar. Bicara tentang senam otak atau senam pintar ini, saya langsung terpikir bagaimana kalau senam otak ini dipakai sebagai sarana untuk menyegarkan pikiran, untuk menyegarkan otak kita. Terlebih para pelajar yang saat ini belajar daring. Karena dengar-dengar para pelajar ada yang mudah bosan, ada yang merasa mudah capek. Nah, kalau senam otak ini dipakai untuk menyegarkan kembali. Sobat, kita praktek langsung. Ini namanya piramid. Kita mulai. Jempol 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dibalik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jari telunjuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Balik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jari tengah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Balik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jari manis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Balik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jari kelingking 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Balik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sobat, pada waktu melakukan ini diusahakan semua jari-jari yang tidak bergerak, tidak ada yang lepas. Kemudian untuk gerakan tadi boleh dilakukan lebih lambat atau lebih cepat. Nah, sekarang kita buat variasi, yakni jempol dan jari tengah sekaligus. Ya, kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sekarang dibalik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, sekarang jari telunjuk dan jari manis sekaligus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Balik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, sekarang jari tengah dengan jari kelingking sekaligus. Mulai. 1, 2, 3, 4,
6, 7, 8, 9, 10. Balik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, sobat, diusahakan jari yang tidak bergerak tidak lepas. Dan untuk gerakan kecepatannya atau kelambatannya, dari yang saya lakukan tadi, boleh dibuat pertama-tama agak lambat dulu. Kemudian semakin lama, semakin cepat, semakin cepat. Ini baru yang pertama. Untuk yang kedua, sebentar lagi. Sobat, masih jelas di ingatan saya beberapa tahun lalu ketika kami menyelenggarakan workshop mind map terhadap guru-guru bersama dengan Bapak Herdin, penulis buku ini, dan juga bersama Pak Fidelis Waru. Ini ada fotonya di sini. Pada waktu itu, Pak Herdin menginformasikan betapa pentingnya seseorang membuat beban kerja otak kanan dan otak kiri seimbang. Sebab jika otak kanan lebih banyak bekerja, otak kiri menganggur, atau otak kiri lebih banyak bekerja, otak kanan menganggur, maka seseorang itu akan letih, lesu, bosan. Nah, untuk lebih jelasnya nanti akan dibahas. Sekarang kita lanjutkan dulu senam otak yang kedua. Seperti ini. Kita buat agak lambat dulu. Seperti ini. Seperti ini. Sekarang dipercepat. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Sekarang saya buat lebih cepat. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Salah. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Itu dia. Nah, sekarang kita lanjutkan yang ketiga. Orang sering menyebutnya dengan nama menangkap kelinci. Ya, kita mulai dengan cara seperti ini. Ini, 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 ini. Ya, kita buat lebih cepat. Ini ya, cepat. Tangkap, tangkap satu, tangkap, tangkap satu, satu, satu. Nah, sekarang kita buat dua sekarang. Ya, tembak dua kelincinya. Tembak, tembak, tembak. Ini ya, silakan diikuti. Kalian di tempat kalian silakan diikuti juga. Ini kita buat lebih cepat. Kita buat lebih cepat. Nah, sekarang 3 ya. Pelan dulu, pelan dulu, pelan dulu, pelan dulu, pelan dulu. Nah, ini coba. Gimana? Bisa? Gitu ya. Nah, ini saya sudah berlatih, tetapi kadang-kadang keseleo juga ya. Nah, gitu dia. Ya. Nah, kemudian yang paling sulit menurut saya, ini gerakan tangan ke dalam dari atas, kemudian dari dalam ke atas keluar. Kita lanjutkan dulu ya. Sobat, pertanyaannya, mengapa ketika belajar daring, para pelajar banyak siswa yang cepat bosan, cepat malas, cepat letih, cepat lesu?
Menurut sobat, kira-kira kenapa ya? Salah satunya adalah karena beban salah satu otak lebih banyak dibandingkan yang satunya. Sobat, menurut Anda, beban otak kanan atau otak kiri lebih banyak kalau belajar daring? Kira-kira yang mana ya? Yaitu, betul, beban yang paling banyak adalah otak kiri. Karena lebih banyak melihat, mendengarkan, mencerna. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat, inilah tugas-tugas khas atau kerja dari otak kanan dan otak kiri. Mari kita lihat bersama-sama. Fungsi otak kiri: 1. Urut atau sequential, 2. Deskriptif, 3. Detail, 4. Huruf, simbol, 5. Kata, 6. Teratur, 7. Logis, 8. Rasional. Fungsi otak kanan: 1. Acak atau random, 2. Asosiatif, 3. Global atau gestalt, 4. Gambar, grafik, 5. Warna, 6. Spontan, 7. Intuitif, 8. Emosional. Sobat, untuk itu perlu ada kegiatan atau aktivitas yang seimbang untuk otak kanan atau otak kiri supaya mereka bergairah, bersemangat. Dan perlu juga disadari, ada kecenderungan untuk orang-orang tertentu dominan otak kanan atau otak kiri. Akan dibahas di video berikutnya. Sobat, demikian dulu video kali ini. Semoga menambah wawasan dan menambah keterampilan kita untuk selalu menyegarkan otak kita. Dan khususnya kepada para pelajar yang sedang daring saat ini, semoga otak Anda semakin lama semakin segar untuk mengikuti, untuk mendapatkan pelajaran-pelajaran seterusnya. Dan sobat, terima kasih atas segala waktu dan perhatiannya. Bagi sobat yang baru pertama kali melihat video saya, silakan di subscribe dan dibunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video berikutnya. Dan bagi sobat yang sudah akrab, silakan di like, di komen, atau dibagikan kepada orang-orang yang dianggap lebih membutuhkan. Dan untuk senam otak yang paling sulit menurut saya, kita akan berlatih pada video berikutnya. Salam bahagia, hidup makin berarti.